Aku jadi nanya nih, apa iya sih sebenarnya kita nih nggak boleh ngucapin selamat Natal? Kan dari nyari literatur tadi kan ketemu nih, loh dulu begini, dulu begini, dulu begini. Bahkan gambaran waktu kecil kita aja seperti itu kan, kok sekarang jadi begini ya gitu. Assalamualaikum sahabat, ketemu lagi di Cerita MW. Seperti biasa saya ditemani istri saya. Assalamualaikum, Dir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Jumpa lagi di Cerita MW. Masih ingat nggak? Kita kan hidup di era-era 90-an ya. 80 dong. 80 ya. Iya. 80-an. Yang pada waktu itu aku pribadi itu ngerasa damai banget ya antar hubungan umat beragama di Indonesia, khususnya nggak usah jauh-jauh di Indonesia deh, di lingkunganku. Ya. Ketika kita masih bisa ke tetangga untuk mengucapkan selamat hari raya yang dianutnya, baik itu Nasrani, mungkin sedikit yang Buddha Hindu ya, tapi pada waktu itu ya kebanyakan kalau nggak Islam ya Nasrani, teman-teman kita yang Nasrani. Kalau kamu gimana waktu itu? Sempat ngalami itu nggak? Banget. Jadi kebetulan masa kecilku dulu tetangga sebelah kanan itu Kristiani, saudara kita Kristiani. Jadi kalau setiap Idul Fitri keluarga tersebut selalu kirim makanan ke rumah. Gitu. Nah sebaliknya, jadi bukan ke rumah kita aja, jadi ke rumah tetangga-tetangga yang Muslim lainnya yang merayakan. Dikirimin sama dia satu. Iya. Nah kemudian waktu Natalan kita yang balik kirim makanan. Dulu belum ada kue kering, itu maksudnya sudah ada. Tapi tradisi kirim-kirim kue kering itu dulu belum populer. Berarti kirim masakan. Masakan. Mama tuh dulu masak rendang, masak ketupat Padang gitu ya, untuk dikirimin gitu. Jadi memang si keluarga ini ketika Natalan itu kayak banjir makanan gitu rumahnya, karena kan memang kebetulan yang Kristiani itu tidak banyak gitu, tapi kita sangat solid, sangat kekeluargaan. Sehingga keluarga-keluarga yang Kristiani ini panen makanan lah kalau mereka Natalan. Karena gitu. Karena jumlah mereka sedikit ya. Iya gitu. Jadi guyup, bener-bener kompak gitu, tidak melihat mereka Kristiani atau Muslim gitu ketika itu. Nah, kemudian kita masuk ke era sosial media kan. Ya, setelah lewat 90-an, 2000-an, kemudian diawali dari Facebook, berkembang terus. Kemudian mulai deh tuh hilir mudik masalah tentang pengharaman ucapan selamat Natal. Itu jujur sih sedih sih dari aku ya. Ini secara pribadi ya. Kenapa? Karena kok jadi begini gitu kan. Padahal kan sebenarnya hal-hal itu tidak merubah akidah kita terhadap keyakinan kita sebagai umat Islam. Iya, betul. Tapi mungkin ada baiknya kita bahas ya, sebenarnya pengucapan itu diperbolehkan apa tidak, gitu ya. Aku jadi nanya nih, apa iya sih sebenarnya kita nih nggak boleh ngucapin selamat Natal? Kan dari nyari literatur tadi kan ketemu nih, loh dulu begini, dulu begini, dulu begini. Bahkan gambaran waktu kecil kita aja seperti itu kan, kok sekarang jadi begini ya gitu. Nah, kalau yang aku cari nggak ada satu bahasan pun di Al-Quran dan hadis yang
membahas tentang itu, tentang memberi ucapan selamat itu. Pelarangan memberikan. Iya, tidak ada. Ini kita tidak bicara memberikan ucapan selamat ke Kristiani aja ya. Iya, kemanapun. Ke umat lain. Yang lain, ya kan ada Waisak. Iya. Ya, ada tidak ada larangan. Yang ada orang-orang mencoba menariknya ke arah situ, diartikan seperti itu. Makanya itu disebutnya istihad. Istihad itu sebenarnya hasil pemikiran dari masing-masing orang. Jadi ada ayat apa, kemudian coba dia renungkan, ada hadis apa, ketika itu nggak ada hukumnya, maka orang-orang itu bisa beristihad masing-masing. Harusnya kan kembali ke Al-Qur'annya ya. Memang, tapi kan istihadnya bisa jadi ada sudut pandang yang beda, Dir. Ada misalnya satu ayat yang dipandang, oh ini harusnya nggak boleh nih, ini nanti kalau ditaruh di sini kan sama aja gitu. Tapi ada yang bilang, oh ya nggak seperti itu juga. Karena misalnya untuk hadis ada yang namanya asbabul wurud. Nah ketika hadis itu diucapkan, konteksnya pada waktu apa? Jadi nggak bisa di general pakai hadis itu. Ayat pun ada namanya asbabul nuzul. Ayat itu ketika turun sebenarnya berbicara tentang apa konteksnya. Nah karena ini ijtihad, karena memang tidak ada yang letterlock melarang itu, maka ijtihad orang beda-beda kan, Dir. Bisa jadi satu ayat aku sama kamu ada beda pemahaman, dan itu wajar gitu. Wajar terjadi. Tetapi kalau kita lihat juga ada namanya kaidah fikih. Kaidah fikih itu adalah aturan umum yang dapat diterapkan dalam berbagai kasus yang berada di bawah keputusan umum. Kaidah itu artinya asas, dasar, atau pondasi. Itu namanya kaidah ya. Ada kaidah ke-50 yaitu hukum tentang asal muamalah. Jadi hukum asal muamalah adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi selama tidak ada dalil yang melarang untuk bermuamalah itu, nggak apa-apa. Kemudian juga ada hadis riwayat dari Tirmizi sama dari Ibnu Majah ya. Bunyinya yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitabnya. Yang haram adalah yang Allah haramkan dalam kitabnya. Dan apa saja yang didiamkannya, maka itu termasuk yang dimaafkan. Nah, karena tadi yang menjadi dasar adalah istihad terhadap hadis dan ayat di Quran, maka lahirlah dua persepsi yang berseberangan mengenai boleh tidaknya mengucapkan selamat hari raya kepada umat lain. Nah, di sini yang dari literatur yang saya peroleh, saya akan membacakan yang memperbolehkan dahulu ya. Yang memperbolehkan dahulu itu adalah Profesor Dr. Hamka atau Buya Hamka. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai Ketua Umum MUI tahun 1981. Belum lahir tuh aku tuh. Iya, kita sama-sama belum dewasa. Belum lahir menjadi wanita dewasa maksudnya. Nah, di situ dia bilang, beliau mengharamkan umat Islam mengikuti upacara Natal. Tapi kalau sekedar mengucapkan selamat Natal atau mengikuti perayaan non-ritual, tidak masalah. Sebentar deh, Dir. Berarti kalau tahun 1981 aja Buya Hamka sudah mengeluarkan statement seperti itu, sebetulnya di era itu mungkin sudah ada pertentangan dan gejolak, boleh atau tidak. Mungkin karena nggak ada sosial media. Tapi nggak masif, ya. Tapi di satu sisi di era itu kita baru mengenal radio dan TV. TV-nya pun koran cetak dan majalah cetak ya, terbatas lah gitu. Iya. Kalau sekarang kan sudah tidak bisa terkontrol gitu, kan, sudah semakin banyak bentuknya apapun. Nah itu juga mungkin dan itu pentingnya peran pemerintah waktu itu kan, apa-apa semua terfilter. Iya, betul. Jadi
Departemen Agama MUI pada waktu itu punya peran yang cukup strategis kalau menurut aku sih. Nah, hal ini dimuat di majalah Panji Masyarakat ya tentang statementnya dari Buya Hamka ini. Kemudian ada juga Dr. Dim Syamsuddin. Ya, pada waktu itu beliau menjabat sebagai Sekretaris Umum MUI Pusat di tahun 2005. Beliau juga bilang MUI tidak melarang ucapan Selamat Natal. Ini zamannya Gus Dur ya? 2005. Enggak dong, 2005 Gus Dur ya? Oke, nanti kita cari ya. Tapi yang dilarang yaitu kalau mengikuti ritualnya. Sama ya kayak Buya. Sama kayak Buya Hamka. Nah, kemudian Gus Dur 2021 sampai 2021 deh. 2021. 99 sampai 2021 kan cuma setahun. 2021. Iya, berarti eranya Megawati ya? Eranya SBY. Oh, SBY. Bisa jadi SBY. Nah, kemudian ada Kiai Haji Said Agil Siroj. Nah, ini kan dia Ketua Umum PBNU pada waktu itu. Ya. Dan dia bilang mengucapkan Natal boleh saja disampaikan kepada umat Kristiani demi kerukunan umat beragama. Kemudian ada Habib Munzir Al-Musawa. Beliau adalah pemimpin Majelis Rasulullah. Jadi beliau mengatakan seperti ini, mengenai ucapan Natal, hal itu dilarang dan haram hukumnya jika diniatkan untuk memuliakan agama lain. Namun jika diniatkan untuk menjalin hubungan baik agar mereka tertarik pada Islam atau tidak membenci Islam, maka hal itu ada sebagian ulama yang memperbolehkan. Nah, itu juga terucap. Jadi kan memang tergantung niat. Iya. Betul. Nah, kemudian ada, ini kalau nggak salah ulama dari Mesir, Kairo, Al-Azhar. Namanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Atau dikenalnya Dr. Yusuf Qaradawi. Ya. Beliau termasuk ulama kontemporer yang memperbolehkan kepada umat Islam untuk mengucapkan Selamat Natal kepada umat Kristen gitu ya. Khususnya bagi seorang muslim yang memiliki hubungan kekerabatan, bertetangga, berteman di kampus, sekolah, kolegia kerja dan lain sebagainya. Nah, itu kurang lebih yang memperbolehkan. Kemudian siapa yang mengharamkan? Nah, yang mengharamkan itu kebanyakan adalah ulama-ulama Salafi yang merujuk ke arah Saudi. Jadi ada yang bilang Salafi Wahabi, istilahnya sekarang ya. Nah, jadi ada namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini secara tegas mengharamkan mutlak ucapan selamat hari raya kepada orang kafir dikarenakan tasyabuh kepada mereka itu syirik dan sesat. Tasyabuh itu artinya kita meniru tingkah laku, meniru penampilan gitu kepada orang-orang yang bukan Islam. Iya. Kemudian ada fatwa Usamain. Jadi Usamain ini memiliki fatwa memberikan selamat kepada mereka hukumnya haram. Sama saja apakah terhadap mereka dalam tanda kurung adalah orang-orang kafir yang terlibat bisnis dengan seseorang muslim atau tidak. Jadi jika mereka memberi selamat kepada kita dengan ucapan selamat hari raya mereka, kita dilarang menjawabnya. Karena itu bukan hari raya kita. Selanjutnya ada fatwa Ibnul Qayyim. Ya, Ibnu Qayyim bilang, adapun mengucapkan selamat berkenaan dengan syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi mereka adalah haram menurut kesepakatan para ulama. Alasannya karena hal itu mengandung persetujuan terhadap syiar-syiar kekufuran yang mereka lakukan. Jadi larangan ucapan selamat Natal secara mutlak atau semisalnya adalah kebanyakan bersumber
dari ulama-ulama rujukan dari Salafi dan Wahabi. Yang tentunya dari Komisi Fatwa Arab Saudi. Ya. Nah, kalau udah kita jabarin ya, ada yang pro, ada yang kontra, ulama pun ada yang pro, ada yang kontra. Nah, sekarang kita tinggal kembalikan lagi ke masing-masing individu. Ya. Mau mengikuti yang mana gitu ya. Mau mengucapkan, ada yang mau mengucapkan, monggo. Ada yang tidak juga tidak apa-apa. Berarti berijtihad. Silahkan beristihad menurut kemampuannya. Dibuka Qur'annya, dibuka hadisnya. Betul. Kalau memang berkeyakinan itu tidak baik ya nggak usah. Tapi kalau berkeyakinan bahwa itu tidak mengganggu akidah dan saya ingin mengucapkan, silahkan monggo gitu ya. Karena niatnya untuk kemanusiaan, niatnya untuk kerukunan umat beragama gitu ya. Nggak ada niat yang melebihi itu. Aku rasa sih itu sih poinnya mungkin ya. Tadinya agak males ngonten ini karena ini terlalu sering berseliweran, tapi kok ya kepingin menyampaikan gitu. Ternyata begitu dikulik, oh emang benar ada perbedaan pendapat. Kalau kamu ingat zaman dulu kita ada mata pelajaran PMP. Benar. Pancasila? Pendidikan moral Pancasila. Di situ kan banyak ditanamkan moral-moral hidup bertetangga, hidup dengan berbeda keyakinan, beda agama gitu-gitu. Iya, kok aku melihat sebetulnya banyak hal di situ diambil dari, ya mungkin kalau Kristiani melihatnya itu diambil dari Alkitabnya gitu ya. Tapi kalau kita nih banyak hal-hal ajaran-ajaran kebaikan di Al-Quran yang dituangkan ke PMP itu gitu ya. Ajaran baik agama apapun ya dituangkan ke PMP itu gitu. Iya, karena kan tentang akhlak, tentang moral gitu ya. Betul. Nah, termasuk tentang toleransi beragama gitu di dalamnya. Makanya ketika era kita masih SD gitu ya, SMP itu kayaknya damai banget ya. Benar-benar nggak ada isu-isu yang terlalu ekstrim ya, bilang propaganda ya, tapi maksudnya tidak ada penggiringan isu lah untuk ya sikap-sikap yang sebetulnya mengarahnya ke bisa saja perpecahan. Gitu sih. Ya udah, jadi kembali lagi sekarang nanti kalau gitu jadi sebuah perdebatan baru. Ya toleransinya juga ada batas dong. Gitu kan. Nanti pasti ada. Kita kan punya prinsip. Nah, itu tadi kan agamamu, agamamu gitu. Itu betul. Ya wes, gitu dulu kayaknya. Yes, ini menarik sih sebetulnya, kalau mau diulik lagi bisa berjam-jam nih, kita keenakan nih ngebahas. Mungkin nanti episode berikutnya ini sempat ada larangan tiupan trompet di malam tahun baru. Wah iya. Next week udah tahun baru tuh. Nah makanya mungkin nanti itu akan menarik untuk diulas ya. Terus tahun baru orang-orang nih sepakat bulan Januari itu sebenarnya adanya kapan? Oh iya. Terus pada zaman dulu orang-orang memperingati tahun baru itu patokannya apa? Iya. Itu seru tuh sebenarnya. Tadi begitu nyari ketemu, oh yang dijadikan patokan ternyata waktu menanam dan memanen. Iya, aku sempat dengar itu. Nah, seru kan? Iya, betul. Ya udah, thank you ya, Dir ya. Insya Allah kita ketemu lagi, kita langsung bahas itu. Kita edit, kita upload. To be continue gitu ya, berarti ya. Oke, terima kasih sahabat semua udah menyimak cerita MW. Nanti literatur yang saya gunakan untuk materi ini pasti akan saya tampilkan. Kemudian jangan lupa kalau dirasa bermanfaat, di-share. Tapi kalau terjadi perbedaan pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar. Saya Wiwit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.